Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan, pagi hari ini kita semua boleh hadir lagi di dalam rumah Tuhan, di dalam kemahnya Tuhan di hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan Maha Baik. Tuhan sudah memberkati, menyertai, menolong kita melewati satu minggu yang lalu, dan pagi hari ini kita semua boleh ada lagi untuk datang memuji, menyembah Tuhan dan bersyukur buat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan yang sudah kita alami, yang sudah kita terima daripada Tuhan. Kita mohon kiranya oleh kuasa Roh-Nya yang kudus memberkati kita, menyertai kita dalam ibadah pagi hari ini. Kita masuk dalam saat teduh dimulai. Amin. Kita akan memuji Tuhan, kita akan agungkan Tuhan, kita muliakan Tuhan dari pujian kemenangan nomor 206 ayat 1, 2, 3 dan 4. Yang akan dipandu, dipimpin oleh Wakil Gembala Sidang, Evangelis Dunia Mandohona. Kita angkat satu pujian, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Ku beri kemuliaan.
dan hormat, ku agungkan pujian, ku agungkan namamu, kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan, kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, mengagungkan namamu, kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, amin. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Terpuji Engkau ya Tuhan ya Allah kami, pemilik langit dan bumi serta segala isinya, yang kami muliakan dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami ada di dalam rumah Tuhan pada hari ini untuk mengucap syukur segala kebaikan dan kasih-Mu bagi kami. Dan kami mohon anugerah Tuhan, pimpinan Tuhan dalam ibadah kami, layakan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Suci kuduskan kami, sehingga setiap puji-pujian yang kami dengar, hidup kami berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan dimuliakan di sini, di tempat ini ya Tuhan. Segala kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, kami hardik dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus akan pimpin ibadah ini, dan kami diberkati Tuhan, dimuliakan di dalam semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami buka dan kami tabiskan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, dan di dalam pimpinan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Tuhan, Bapak Ibu tetap dalam keadaan berdiri. Kita akan membaca pembacaan firman Tuhan yang diangkat dari Kemenangan Iman yang Besar nomor 307,
halaman 272. Saya akan bacakan cetakan yang tipis dan Bapak Ibu cetakan yang tebal. Dua bagian terakhir kita akan baca secara bersama-sama. Puji-pujian akan Allah. Haleluya. Pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya, pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudera raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Dua bagian terakhir. Biarlah, ya kita baca semua sama-sama. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel umat yang dekat padanya. Haleluya. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik, bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Semua yang ada di bawah alam semesta, di bawah jagat raya ini patutlah memuji-muji Tuhan. Bersama-sama dengan orang percaya di segala zaman dan tempat, kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan terus memuji Tuhan, kita agungkan Tuhan, mengaminkan pembacaan pengakuan iman kita tadi. Kita menyanyi dari Kemenangan Iman nomor 114, kita agungkan Tuhan. Pujian Kemenangan Iman nomor 114 mengaminkan pernyataan iman kita yang sudah kita nyatakan tadi. Biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. 114 ayat 1 dan 2. Inilah pengakuanku, Kristus Raja surga, masuk dalam hatiku dan tinggal dalamnya. Yesus Kristus dalam aku, kisah yang amat mengherankan dalam aku, dalamku pengharapan kemuliaan. Aku amat bergembira menerima Dia, milikku semuanya diserahkan padanya. Yesus Kristus dalam aku, kisah yang
selamat dalam aku, dalamku pengharapan kemuliaan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, percayalah bahwa Kristus yang sudah kita miliki, dialah yang senantiasa menjadi gembala agung dalam kehidupan kita. Kita akan terus memuji Tuhan di pagi hari ini, kita memuliakan namanya. Kita nyanyi lagi dari pujian Kemenangan Iman nomor 242. Kemenangan Iman nomor 242 ayat 1, 2, dan 3. Semuanya dibuat indah dalam kehidupan kita. Girang gemar Tuhanlah Rajaku, ku nyanyi selalu puji namamu. Padamu ku sangat berpahut Yahweh, indahlah Tuhan padaku, indahlah Tuhan padaku. Indahlah Tuhan padaku, di surga dunia tidak lain seindah seperti Tuhan padaku. Ku berdiri pada pintu hatiku, bersabar menunggu, ku buka pintu. Sayang terlampau lama ku egangkan Tuhan yang indah padaku. Indahlah Tuhan padaku, indahlah Tuhan padaku, di surga dunia tidak lain seindah seperti Tuhan padaku. Sesudah terbuka Tuhan masuklah, kegelapan di hatiku lalu lenyaplah. Ku naik ke puncak lembah pun tinggallah, Tuhan sertaku. Indahlah, indahlah Tuhan padaku, indahlah Tuhan padaku, di surga dunia tidak lain seindah seperti Tuhan padaku. Amin. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Semua yang kita miliki, yang ada hari ini, yaitu hanya sebentar saja, sementara saja. Semuanya tidak seindah kasih Tuhan, semuanya tidak seindah apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita menyanyi lagi, memuji Tuhan dari 85, Kemenangan Iman nomor 85. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas. Selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Kendati pun susah terus menekan, dan iblis geram menyerbu, Tuhan ku menilik anaknya tetap. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah,
Yesus, ku mengangkat di salib kejam, dosaku dan aib sepenuh, hutangku dibayar dan aku lepas. Puji Tuhan, wahai jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan masuk dalam syafaat di pagi hari ini. Semua apa yang menjadi pergumulan kita percaya bahwa Tuhanlah tempat di mana kita lari kepada Dia. Kita lari berseru dan kita menyampaikan semua permohonan kita kepada Dia. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Engkau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan
Bapa kami yang ada di surga, ketika hidup kami ada di dalam tangan-Mu, maka kami pastikan bahwa hidup kami ada dalam keadaan baik. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, seperti pujian yang telah kami naikkan kepada Tuhan, bahwa kekuatan di dalam kehidupan kami tidak lain selain daripada Tuhan sendiri. Ketika kami berharap dan bersandar kepada di dalam yang ada di dalam dunia ini, maka satu saat akan hilang dan lenyap dalam kehidupan kami. Tetapi satu hal yang tidak pernah meninggalkan kami, satu pribadi yang selalu bersama dengan kami, yang memberikan kekuatan kepada kami, yang memberikan peneguhan kepada kami di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, adalah dari-Mu ya Tuhan kami. Seperti apa yang dikatakan oleh Ayub di dalam akhir dari kitab Ayub, bahwa tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam kehidupan. Meskipun kami sulit mengerti, kami sulit memahami, tetapi ya Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang mempunyai rencana yang baik, yang mulia di dalam kehidupan kami. Dan setiap rencana-Mu akan memberikan masa depan yang penuh harapan bagi kami. Kami bersyukur mengenal Tuhan Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan kami bersyukur bahwa Engkau memberikan anugerah keselamatan bagi kami semua. Kami boleh ada bersama-sama di dalam rumah Tuhan hari ini, sebagaimana kami ada, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tetapi semua karena kemurahan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau sering kami menyia-nyiakan waktu dan kesempatan untuk beribadah yang ada di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan daripada-Mu, jikalau kami sering menyia-nyiakan anugerah dan keselamatan yang Tuhan Engkau beri bagi kami. Kami mohon pengampunan daripada-Mu ya Tuhan, dan biarlah kami semakin seperti yang Tuhan Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu yang telah hadir pada kebaktian pada minggu pagi pada hari ini. Kami menaikkan doa kami kepada Tuhan. Kami bersyukur sampai hari ini Tuhan telah pimpin pelayanan di jemaat ini, dan kami terus membawa ke dalam tangan Tuhan. Kami doakan para hamba Tuhan, kami doakan para majelis yang ada, kami doakan pengurus-pengurus komisi yang ada, dan pengurus bidang-bidang yang ada, dan semua kepala-kepala keluarga yang ada di jemaat ini, dan juga anak-anak istri yang ada di dalam jemaat ini. 48 kakak yang Tuhan Engkau percayakan untuk kami berhimpun menjadi satu tubuh di dalam jemaat Karmel, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami sadar ya Tuhan, bahwa kami penuh keterbatasan, kami penuh kelemahan, kami sering lalai, kami sering jatuh, kami tidak berdaya ya Tuhan. Tapi kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, karena anugerah Tuhan, karena kekuatan dari Tuhan yang memampukan kami semua. Tolong kami Tuhan, manusia yang lemah ini, anugerahkan kekuatan bagi kami semua. Dan kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di jemaat ini. Anugerahkan ya Tuhan iman pengharapan bagi mereka. Anugerahkan Tuhan pimpinan-Mu bagi mereka, sehingga jemaat yang ada di tempat ini tidak salah melangkah, tidak salah diarahkan, tetapi ya Tuhan, kami diarahkan kepada satu tujuan hidup yang kekal yang Tuhan Engkau anugerahkan bagi dan Tuhan Engkau janjikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan ya Allah kami. Kami doakan, kami serahkan semua yang akan kami kerjakan dalam tahun ini, baik bidang pembangunan, baik untuk bidang multimedia dan bidang diakonia, bidang ekonomi jemaat, dan semua kegiatan-kegiatan ibadah yang dijalankan di tahun ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Allah sumber segala sesuatu, yang akan mencukupkan dan memberi kekuatan bagi kami untuk menjalankan apa yang Tuhan Engkau percayakan bagi kami. Terima kasih, tolong kami ya Tuhan, supaya di waktu kami ini, kami akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, sehingga akan menjadi cerita kelak, dan akan menjadi motivasi bagi anak-anak cucu kami kelak, bahwa ada orang-orang yang Tuhan Engkau percayakan untuk melayani Tuhan di tempat ini.
seperti pendahulu-pendahulu kami yang telah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan ya Allah kami. Berikan hikmat bijaksana bagi kami. Biarlah kekuatan pikiran bahkan harta yang Tuhan Kau percayakan, kami akan Tuhan membagikannya, akan menyisihkannya, memberikannya, menyerahkannya untuk pelayanan pekerjaan-Mu. Dan kami doakan setiap pribadi yang telah memberikan dukungan untuk setiap pelayanan pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap kehidupan mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka, pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan mereka dapat melihat kuasa Tuhan hari demi hari di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Media yang kami gunakan baik di Facebook maupun di YouTube, kami doakan ya Bapa, ada banyak jiwa-jiwa yang telah mendengar dan melihat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan biarlah Tuhan menjadi berkat bagi orang lain, melihat Tuhan bahwa Tuhan ada di sini, memimpin jemaat ini dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih, kami doakan setiap kepala-kepala keluarga, istri, bahkan anak-anak yang ada di jemaat ini. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam segala pergumulan, dalam segala beban yang mereka pikul, yang mereka tanggung. Kami doakan mereka ya Tuhan. Kalau ada yang berdoa untuk istri mereka, kalau ada berdoa untuk suami mereka, kalau ada berdoa untuk anak-anak mereka, bahkan jikalau ada anak-anak yang berdoa untuk orang tua mereka, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan ya Allah kami, dengarlah doa mereka. Dan Tuhan buka jalan, dan biarlah menjadi kesaksian bagi hidup mereka dan bagi banyak orang lain. Terima kasih ya Tuhan ya Allah kami. Kami doakan untuk anak-anak remaja, anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, generasi penerus jemaat ini, generasi penerus bangsa ini. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Jikalau mereka sedang bergumul untuk kehidupan mereka, bergumul untuk pendidikan mereka, bahkan jikalau mereka sedang ada di dalam lingkaran anak-anak yang melakukan hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Mereka mau keluar, tetapi mereka diikat oleh keadaan, mereka diikat oleh situasi, mereka diikat oleh kuasa kegelapan. Kami tolak dan kami hardik dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka, memberikan kesadaran kepada mereka, sehingga mereka kembali bertobat dan menyerahkan diri mereka ke dalam tangan Tuhan. Karena di luar Tuhan tidak ada jaminan keselamatan, dan hidup di dalam Engkau tetap dan pasti akan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan ya Allah kami. Kami doakan setiap anak-anak-Mu yang dengan setia memberikan, mengembalikan perpuluhan mereka ke dalam rumah Tuhan seperti firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau membuka tingkap-tingkap langit seperti janji-Mu bagi bangsa-Mu dan bagi jemaat-Mu. Kiranya berkat Tuhan tercurah atas mereka. Mereka tidak menjadi keluarga atau anak-anak yang meminta-minta, tetapi mereka akan menikmati dan tercukupi segala kebutuhan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kelanjutan ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami dan sertai kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, dan kami akhiri dan sempurnakan doa kami dalam doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Vikaris Evelyn Dimo STH. Kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Firman-Mu berkata, kita agungkan Tuhan dengan pujian ini, dengan sayap-Mu
Dengan sayap firman Tuhan, Tuhan akan bawa kita terbang tinggi, semakin hari semakin tinggi kepada Tuhan. Kita dengan menikmati firman-Nya, firman itu akan membawa kita dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan di pagi hari ini sekali lagi akan disampaikan oleh Vikaris Edwin Dimo STH. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dengan satu pujian penyembahan. Dengan sayap-Mu, firman-Mu berkata, Kau besertaku, dan seterusnya. Kita siapkan hati kita semua. Kita mau menyambut pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Saya percaya sejauh kita buka hati kita kepada Tuhan, sejauh itulah yang Tuhan akan mengisi kita dengan firman-Nya. Di setiap langkahku percaya, dengan seru ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Tuhan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Buka tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita ulangi, kita naikkan sedikit ya. Firman-Ku berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau ku bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah.
ya Tuhan, itu pengakuan hati kami bahwa di tengah badai kehidupan kami ini ya Tuhan, kami melihat tangan Tuhan yang penuh kuasa menolong setiap kehidupan kami. Kami terus percaya kepadamu ya Bapa, bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja, yaitu Yesus Kristus, sanggup mengatasi segala sesuatu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami datang kepadamu Tuhan, kami berdiri di hadapanmu ya Bapa, karena kami bersyukur ada satu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini kami dapat berdiri hanya karena anugerah Tuhan bagi kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami memohon kepadamu ya Bapa, taruh kami hati yang subur, sehingga kebenaran firman Tuhan ini kami dengar, jatuh di tanah yang subur dan boleh berbuah. Bapa, mari taruh Roh Kudus dalam hati pikiran kami, sehingga hati kami, mata kami, telinga kami hanya tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Dan kami bukan hanya mendengar dan berlalu begitu saja, tapi menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba yang menyampaikan firman ini hanya sebagai alat ya Tuhan. Berbicaralah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, jemaat masih dipersilakan duduk kembali. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Saya mengajak kita buka sama-sama dari kitab Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-105. Jika Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan ayatnya, saya mengundang kita sekali lagi untuk kita berdiri dan kita membacakan satu ayat firman Tuhan ini. Kitab Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-105. Saya akan membacakan perikopnya, Mazmur 119 dengan perikop bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ayat 105 kita baca sama-sama. 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi kita baca. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik, shalom. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara bisa lambaikan tangan. Ya, amin. Saya percaya bahwa ya ini di akhir bulannya Bapak Ibu Saudara, tetapi berkat Tuhan selalu ada bagi anak-anaknya yang selalu percaya. Dan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 105. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, ya ayat firman Tuhan ini tidak lazim bagi kita ya. Kita sering membaca, mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, dan ini merupakan ayat kesukaannya orang Kristen. Karena saya kalau dengar-dengar tuh banyak anak-anak sekolah minggu mereka menghafalkan ayat ini. Entah mungkin karena ayatnya gampang atau mungkin ayatnya hanya ya tidak terlalu panjang ya. Karena situ bilang firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, dan ini merupakan satu ayat kesukaan atau ya yang paling orang Kristen paling senang tuh ayat ini sebagai kekuatan dalam kehidupannya. Atau mungkin di antara kita Bapak Ibu Saudara, ayat ini merupakan ayat kesukaan kita atau ayat kekuatan dalam kita menjalani hari-hari hidup kita setiap hari. Ya, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, pemazmur menulis bagian kebenaran firman Tuhan ini di pasal 119 ayat 1 sampai Bapak Ibu bisa buka-buka, ini merupakan ayat yang sangat panjang dari Mazmur pasal 119 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-176.
1 sampai ayatnya yang ke-176. Dan pemazmur menulis bagian kebenaran firman Tuhan ini sebagai ungkapan bahwa ada kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Atau kata lain Bapak Ibu Saudara, bahwa ada kebahagiaan orang yang hidup menurut firman Tuhan. Nah, lalu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, saya ingin kita mengajak kita untuk kita merenungkan satu ayat firman Tuhan saja. Ya, tidak panjang-panjang. Mazmur pasal 119 ayat 105 yang berkata begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalimat dari ayat ini merupakan ya kalimat yang sangat-sangat biasa saja. Kalau kita baca tuh ya kayaknya bagian firman Tuhan ini merupakan ayat yang kayaknya biasa saja ya, dia tidak memiliki sesuatu yang sangat bermakna. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kembali, kalimat firman Tuhan ini terdiri dari 10 kata. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa hitung kembali, di situ ada 10 kata ya, kalau saya salah mohon diralat. Namun waktu saya baca bagian firman Tuhan ini ya, dia hanya terdiri dari 10 kata. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Namun Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan ini merupakan firman Tuhan kalau bagi saya sendiri yang menguatkan dan menjadi pedoman bagi saya secara pribadi dalam menjalani kehidupan setiap hari. Ya, kalau kita melihat bagiannya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi untuk kita melihat kembali bagian kebenaran firman Tuhan. Mari kita membahas secara bersama-sama apa itu pelita. Bapak Ibu Saudara kalau bisa melihat, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Nah, apa itu pelita? Menurut Bapak Ibu Saudara, waktu saya buka-buka apa itu pelita, saya mendapatkan bahwa pelita adalah sebuah lampu yang bahan bakarnya adalah minyak. Ya. Kalau anak-anak zaman sekarang nih tidak tahu apa itu pelita. Tapi mungkin juga ada yang tahu tapi hanya sekedar tahu. Ya, pelita tuh begini, ya dia dari bahan bakar minyak. Namun dia tahu kegunaannya, cuma hari ini kalau saya lihat pelita itu sudah tidak ada lagi ya, Bapak Ibu Saudara ya. Iya. Kalau kita akui hari ini mungkin pelita masih ada tapi mungkin satu-satu. Nah, sekarang sudah banyak. Ya kalau kita lihat dulu tuh di zaman-zaman dulu Bapak Ibu Saudara, di kampung-kampung mungkin mama-mama, bapak-bapak yang ada duduk sekarang, orang-orang tua kita pasti tahu. Dan dulu mungkin mereka memakai pelita karena belum ada lampu. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, saya lihat lampu tuh sudah berbagai macam model. Ya, bahkan hari ini lampu-lampu besar ini dapat menerangi kita hari ini. Bahkan Bapak Ibu Saudara, lampu-lampu sudah berbagai macam dengan berapa watt. Bapak Ibu Saudara mau seterang apa? 5 watt kah, 12 watt kah, bahkan 32 watt sampai seterang itu pun ada. Kalau kita lihat kembali Bapak Ibu Saudara bahwa pelita hari ini tidak digunakan lagi. Kenapa? Karena ada lampu, ada lilin, ada senter, dan pelita sudah tidak digunakan lagi. Ya, saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, mama saya sering bercerita tentang tete saya, dia seorang penginjil. Saya pernah membahas bagian ini bahwa tete saya seorang penginjil, dia pergi melayani, kadang pakai senter, kadang pakai pelita. Lalu saya mau bilang bahwa di kota Wamena dulu tete saya sering memakai yang namanya senter atau kadang pelita ya. Sekedar promosi Bapak Ibu Saudara bahwa kota Wamena adalah kota yang sangat indah. Ya, penuh dengan alam yang sangat-sangat indah dan di sana adalah kota yang sangat dingin. Ya walaupun sekarang sudah tidak sedingin yang dulu. Ya. Lalu saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara bahwa tete saya seorang penginjil, dia memiliki 11 anak. Kalau hari ini mungkin tidak seperti dulu ya, dulu tuh orang tua dulu tuh sanggup, ya 11 anak. Dan kemudian salah satunya mama saya dan mereka tidur di dalam honai dengan menggunakan pelita. Bukan menggunakan lampu Bapak Ibu Saudara, tetapi menggunakan pelita. Dan saya mau bilang Bapak Ibu Saudara bahwa memang benar
Pelita itu tidak seterang lampu sekarang. Ya. Dia hanya memiliki satu titik cahaya, namun dia mampu menerangi keadaan sekitar. Sekarang begini Bapak Ibu Saudara, tergantung kita bagaimana kita mempergunakan atau menaruh pelita itu. Kalau kita taruh di bawah, dia hanya menerangi sekitar keadaan di bawah saja. Tapi kalau kita taruh di atas, dia akan menerangi seluruh ruangan itu. Nah, sekarang bagaimana kita, tergantung kita menaruh pelita itu di mana? Di bawah atau di atas? Kalau kita taruh di bawah, dia hanya menerangi keadaan sekitar kita waktu kita berdiri di situ. Tapi waktu kita taruh di atas, dia akan menerangi seluruh ruangan itu. Bahkan kegelapan pun yang tadi mampu terlihat oleh cahaya satu titik terang yang tadi di dalam pelita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, saya mau kita buka sama-sama dari firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat 15. Kita baca sama-sama dulu. Matius pasal 5 ayat 15. Mari kita buka Alkitab kita. Matius pasal 5 ayat 15 yang berkata, lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Pelita tidak diletakkan di bawah Bapak Ibu Saudara, tetapi diletakkan di atas. Kenapa? Supaya mampu menerangi seluruh ruangan itu. Ini firman Tuhan sendiri yang berkata, bukan saya ya. Bilang begini, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Bukan taruh di bawah tempat tidur Bapak Ibu Saudara. Kalau taruh di bawah tempat tidur, ya dia tidak terlihat dengan baik cahayanya. Tapi dia harus taruh di atas. Lalu saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, fungsi pelita adalah untuk menerangi kegelapan. Pelita itu tidak bisa ditaruh begitu saja. Dia perlu dinyalakan dan ditaruh di tempat yang tinggi sehingga akan berguna bagi sekitarnya. Kalau kita taruh pelita baru kita tidak nyalakan, sama saja tipu. Kita harus menyalakan pelita itu baru kita bisa taruh di atas untuk mampu menerangi semuanya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, mari kita melihat kembali firman Tuhan kita dari Mazmur 119 ayat 105. Dia berkata begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa firman Tuhan adalah cahaya yang menerangi langkah kaki kita, menerangi keadaan di sekitar kita, dan firman Tuhan merupakan terang bagi jalan kita. Yaitu firman Tuhan merupakan satu lampu penerang yang menerangi jalan kehidupan kita saat dalam kegelapan. Kalau gelap, misalnya lampu mati Bapak Ibu Saudara ya. Lampu mati tidak mungkin yang kita cari pertama tuh Alkitab. Atau mungkin kita cari pertama tuh nyanyian kemenangan iman karena aduh lampu mati nih baru ini bagaimana ya menyanyi dalam nama Yesus, tidak mungkin ya. Pasti yang pertama kita cari adalah lilin. Kalau tidak lilin, senter HP. Ya, saya benarkah atau saya salah Bapak Ibu Saudara? Atau mungkin yang di luar cari waktu lampu mati adalah Alkitab, supaya baca-baca merenungkan mendapat kuasa Roh Kudus dalam kegelapan. Ya, saya percaya bahwa waktu lampu mati pasti yang kita cari di luar adalah senter HP. Kemudian kita cari lilin untuk menerangi rumah kita biar terang. Lalu saya mau bilang Bapak Ibu Saudara bahwa kegelapan yang dimaksud di sini saya mau bahas kegelapan adalah simbol dari pergumulan persoalan kehidupan kita. Saat keadaan sekitar mulai gelap. Terkadang dengan adanya masalah, persoalan hidup, pergumulan yang berat saat kita merasa sudah tidak sanggup Tuhan. Lalu semua jalan tertutup. Dan gelap, bahkan kita tidak melihat apapun. Kita tidak melihat masa depan kita. Lalu firman Tuhan berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Kegelapan hanya bisa diatasi dengan terang Bapak Ibu Saudara. Kegelapan hanya bisa diatasi dengan terang. Kalau kita baca-baca di Kejadian pasal pertama tuh Tuhan menciptakan awal mulanya tuh terang. Bukan tumbuh-tumbuhan di luar. Bukan manusia di luar Bapak Ibu Saudara, bukan air di luar, tetapi
terang. Lalu saya mau bilang Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, bahwa kegelapan adalah pergumulan hidup kita, penderitaan kita, kesusahan kita akan sirna ketika kita membaca firman Allah dengan sepenuh hati dan melaksanakannya dalam kehidupan kita. Makanya kenapa Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan menjadi pelita bagi kita dalam melangkah. Kenapa? Biar kita tidak salah jatuh, kita tidak salah dalam kesalahan yang sama. Ya, saya tahu Bapak Ibu Saudara bahwa kita semua ini orang berdosa. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Tetapi Tuhan itu Maha Pengampun. Dia mampu. Mungkin bagi orang lain ya, kita selalu salah. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih. Dia Maha Pengampun. Lalu saya mau bilang bahwa firman Tuhan mengarahkan kita, menuntun kita, menegur kita, menasihati kita, bahkan memberikan kita kekuatan dalam menjalani hari-hari hidup kita. Firman Tuhan merupakan pelita dan pelita itu harus dihidupkan supaya cahaya terang itu kelihatan. Tidak bisa pelita itu taruh begitu saja, tadi saya bilang Bapak Ibu Saudara. Tapi pelita itu harus dinyalakan. Dinyalakan dengan cara apa Bapak Ibu Saudara? Menghidupi setiap perkataan firman Allah. Menghidupi setiap perkataan firman Allah. Dengan mendengar dan taat dalam melakukan firman-Nya. Serta berpegang pada setiap janji-janji yang ada di dalam firman ini. Sehingga masalah, persoalan, pergumulan hidup kita yang sudah tidak ada jalan keluar Bapak Ibu Saudara. Cahaya itu akan muncul ketika pelita itu kita nyalakan. Ya. Kita menghadapi kita menghidupi kebenaran firman Tuhan ini, saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, bahwa cahaya atau terang Kristus akan muncul di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam seluruh kehidupan kita. Ketika kita melakukan kebenaran firman-Nya. Dan cahaya itu muncul dari diri kita. Bukan kita melihat bagian itu Bapak Ibu Saudara, tapi orang lain akan melihatnya. Bahwa Kristus hidup di dalam kita. Karena ada satu cahaya yang hidup di dalam hati dan kehidupan kita lewat perkataan, lewat pikiran, lewat tindakan kita hari lepas hari. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara? Kita menghidupi kebenaran firman Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, saya mau bilang bahwa bagian firman Tuhan ini kelihatannya sederhana. Tetapi dia berkata bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saat kegelapan mulai muncul, persoalan kehidupanmu sangat banyak dan tidak ada habis-habisnya. Untuk anak-anak, untuk suami, untuk istri, untuk ekonomi, untuk semua yang kau alami. Kegelapan itu muncul dan tidak ada jalan keluar. Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, satu-satunya yang dapat menerangi semuanya dalam kehidupan persoalan hidupmu adalah Alkitab. Dia adalah sumber kekuatan dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Lalu saya mau bilang, Bapak Ibu Saudara, saya mau cerita satu ilustrasi untuk mengaminkan semua firman Tuhan ini. Ada satu cerita tentang sebuah tali yang memimpin pulang. Sebuah tali yang memimpin pulang. Pada satu ketika Bapak Ibu Saudara ada seorang petani, dia tinggal di daerah yang rawan badai dan salju. Lalu badai salju itu di daerah itu memang sangatlah, ya kita mungkin hari ini di Jayapura kita tidak mengalami yang namanya badai salju ya. Hari ini cuma ada 2 musim saja, panas dan hujan. Kalau kita mengalami badai salju, aduh saya tidak tahu bagaimana ya Bapak Ibu Saudara. Namun saya mau cerita ada satu kisah tentang seorang petani yang dia hidup di rawan badai salju. Kalau di Jayapura sini saya rasa kayaknya tidak ada salju ya. Mungkin di Papua tidak ada salju, tapi mereka bilang katanya di Wamena ada salju. Ya saya juga tidak tahu, tapi waktu saya dengar cerita Bapak Ibu Saudara bahwa dulu di Wamena ada namanya hujan es. Hari ini sudah tidak ada. Ya, tapi saya mau bilang bahwa kalau hari ini tidak ada di Jayapura. Namun Bapak Ibu Saudara saya pernah mendengar sekilas tentang di Jayapura katanya ada badai salju. Bapak Ibu Saudara tahu di mana badai saljunya? Di Hamadi. Jalan Hamadi lampu merah.
tahu Bapak Ibu Saudara, debu. Ya, waktu saya baca-baca saya ketawa, terus saya bilang, orang-orang ini aneh-aneh sekali ya. Mereka bilang badai salju itu debu di Jayapura, ya di Hamadi dalam Pomeras itu. Ya Bapak Ibu Saudara, itu hanya sekilas saja. Lalu saya mau bilang cerita tentang seorang petani. Petani ini dia hidup di satu daerah yang penuh dengan rawan badai salju. Lalu setiap hari dia punya kebun, kemudian dia setiap hari datang ke kebunnya untuk melihat semua ladangnya. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, salju hari itu sangat-sangat deras dan dia tidak bisa melihat apapun. Waktu dia keluar dari rumahnya, dia lihat badai salju yang tidak berhenti dari kemarin. Kalau hari ini tidak ada di Papua ya, tidak ada di Indonesia. Namun kalau saya dengar-dengar cerita dari kakak saya, Kakak Tinus dia di Amerika, dia sering cerita bahwa di sana kalau salju dingin sekali, bisa sampai 9 derajat. Kadang-kadang kalau kita di sini pakai AC 24 derajat saja, 18 derajat saja kita sudah kedinginan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan mereka yang di luar sana yang 9 derajat? Rasa-rasanya kita kedinginan dan gendang telinga hampir pecah ya. Lalu waktu saya pikir-pikir, wah Tuhan itu baik buat tanah Papua. Hanya ada dua musim, panas dan hujan saja. Lalu waktu saya baca kisah ini, Bapak Ibu Saudara, petani ini di hari itu badai salju turun dan tidak berhenti dari kemarin. Lalu biasanya waktu kalau badai salju turun, ada yang namanya metropolis atau di sini kita kenal dengan eksavator. Jadi mereka kadang membersihkan jalan supaya mobil bisa lewat, kendaraan bisa lewat dan orang-orang bisa jalan. Ya. Terus Bapak Ibu Saudara, waktu dia pergi, dia keluar dari rumah terus dia lihat begini, aduh badai salju yang sangat turun sangat kencang. Dan dia tidak bisa melihat apapun Bapak Ibu Saudara. Dia mau melihat jalan di depan saja tidak bisa, karena badai salju yang sangat-sangat deras. Lalu Bapak Ibu Saudara, dia setiap hari dia ke ladang. Ya, ada satu yang unik Bapak Ibu Saudara dari kisah ini waktu saya baca, ada satu yang unik. Setiap kali petani ini dia pergi ke ladang, ya, dia ambil tali, dia ikat dirinya, lalu dia ikat pada tiang rumah. Dia ikat dirinya, terus dia ikat tali yang tadi itu pada tiang rumah. Terus dia berjalan ke ladangnya. Ya Bapak Ibu Saudara, ladangnya tidak jauh, mungkin hanya di luar dari gereja ini. Tetapi dia tidak bisa melihat apapun. Jadi dia ambil tali, dia ikat dirinya, terus dia ikat tali yang satunya di tiang rumah. Terus dia berjalan ke ladangnya, menyelesaikan segala sesuatu di ladangnya, lalu dia kembali pulang. Setiap hari selama badai itu turun. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, saya mau bilang, dari cerita ini menggambarkan apa Bapak Ibu Saudara? Si petani yang tadi adalah diri kita, dan rumah tiang yang tadi adalah Tuhan, dan tali itu adalah firman Tuhan. Petani itu adalah kita, tiang rumah itu adalah Tuhan, dan tali itu adalah firman Tuhan. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Sangatlah penting bagi kita untuk melekatkan diri kita kepada Tuhan melalui firman-Nya. Sebelum kita keluar dari rumah untuk melakukan pekerjaan kita, atau kita mau ke kampus kah, atau kita mau sekolah kah, atau kita mau melakukan segala sesuatu, jika kita tidak melekatkan diri kita kepada Tuhan melalui firman-Nya, kemungkinan besar Bapak Ibu Saudara, kita dapat kehilangan arah ketika berada di tengah-tengah ladang yang diliputi oleh badai cobaan dunia. Ya. Alkitab mengatakan berkali-kali Bapak Ibu Saudara bahwa firman Tuhan adalah panduan kita di dalam kehidupan kita ini. Firman Tuhan adalah sumber daya yang disediakan oleh Tuhan yang dapat memimpin kita kembali pulang. Artinya Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Waktu kita berjalan ke depan, penuh dengan badai salju. Badai salju itu apa Bapak Ibu Saudara? Pergumulan kita,
persoalan hidup kita, permasalahan hidup kita yang kita tidak melihat, aduh Tuhan masalah ini banyak sekali. Jawaban di mana Tuhan? Jawaban di mana? Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, waktu kita mengkaitkan diri kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan, tapi melalui tali itu adalah kebenaran firman Tuhan. Maka itu saya mau bilang Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, janganlah malas untuk mengikatkan dirimu pada Tuhan melalui firman-Nya. Setiap kali kamu hendak menjalani hari-hari hidupmu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kelihatannya sederhana sekali ya. Aduh sudah bangun pagi, sudah terlambat jadi biar saya jalan saja. Berdoa cepat-cepat langsung jalan. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu hari-hari hidup kita. Banyak tantangan di depan, banyak persoalan di depan. Tetapi yang menuntun kita untuk melewati semuanya adalah kebenaran firman Tuhan. Supaya kita semakin kuat bersama dengan Tuhan menjalani semua hari-hari hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, saya mau bilang, mari kita jadikan firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Tantangan, persoalan, pergumulan hidup kita boleh ada, namun terang itu telah datang dan menerangi setiap kehidupan kita. Serta Dia berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Dialah Immanuel, Sang Juru Selamat. Dia tidak bilang bahwa nanti di depanku baik-baik saja. Di depan tidak ada persoalan hidup, di depan tidak ada pergumulan, tidak. Tetapi Dia berjanji bahwa Sayalah Immanuel. Saya akan menyertai setiap kehidupanmu, melewati semuanya. Nah, kita lihat sama-sama di depan Bapak Ibu Saudara, bahwa berjalanlah dalam terang Kristus. Nyalakan pelita itu Bapak Ibu Saudara, pelita dalam kehidupanmu, yaitu firman Tuhan. Hidupilah firman Tuhan itu, maka engkau akan diberkati, engkau akan melihat setiap jalan terbuka. Tuhan akan menyediakan segala sesuatu bagimu yang tidak mungkin bagi manusia. Dia akan membuat segala sesuatu mungkin. Lalu saya mau bilang Bapak Ibu Saudara untuk kita, bahwa kita sedang menjalani minggu-minggu sengsara, di mana Tuhan akan mati dan bangkit bagi kita. Mari kita menjalaninya. Kesempatan hidup kita hanya sekali. Kita menjalaninya dengan bersyukur dan menikmati kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita pakai hidup kita dengan sebaik-baik mungkin. Kita menghidupi kebenaran firman Tuhan dan hidup kita diberkati. Anak-anak kita diberkati, suami istri kita diberkati. Dan kita melihat ada tangan Tuhan yang penuh kuasa menyertai hari-hari hidup kita. Karena kita terus percaya kepada kebenaran firman Tuhan yang selalu menjadi pedoman dan pelita dalam hidup kita. Selamat menjalani minggu sengsara kedua Bapak Ibu Saudara. Biarlah kiranya kita selalu ada dalam kasih, anugerah dan penyertaan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan di pada pagi hari ini yang mengatakan bagi kami bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kehidupan kami. Tuhan, kadang-kali kami tidak mengerti dengan apa yang terjadi dalam hidup kami. Begitu banyak pergumulan kehidupan, persoalan hidup kami yang mungkin tidak ada habis-habisnya ya Tuhan. Kami selalu berdoa, kami selalu bergumul, tapi kami melihat bahwa tidak ada jalan satupun yang terbuka bagi kami. Tapi hari ini Tuhan, kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa kami terus percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Tapi kami mohon kepadamu ya Tuhan, mari Bapa, kami hanya tidak membaca dan merenungkannya saja, tapi kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami melihat bahwa Tuhan terus menolong kami, Tuhan terus memberkati kami, dan Tuhan membuka setiap jalan-jalan yang tertutup, yang tidak mungkin bagi manusia. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan bagi kami di pagi hari ini. Biarlah Tuhan meteraikan firman ini dalam hati kami, dalam kehidupan kami, supaya menjadi
kekuatan bagi kami untuk kami menjalani hidup kami yang penuh dengan kegelapan, yang penuh dengan tantangan hidup. Tapi kami terus percaya bahwa Tuhan, Engkau menyertai kami. Terima kasih ya Bapa, kami percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Immanuel yang selalu menyertai dan menjadi terang dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan di pagi hari ini bagi kami. Roh Kudus terus berbicara bagi kami dan mengingatkan kami bahwa firman Tuhan adalah kekuatan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dan kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami pagi hari ini. Kuatkan dan teguhkan iman kami ya Tuhan, untuk kami terus berharap hanya kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya percaya kita semua hari ini telah diberkati oleh Tuhan melalui firman-Nya yang telah disampaikan oleh hamba-Nya buat kita sekalian. Biarlah kita mau ikatkan hidup kita, tubuh dan roh jiwa kita kepada firman Allah, kepada Tuhan Yesus. Makin melekat dengan Dia. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang ada di depan kita. Bagi petugas yang telah akan melayani, disilakan. Kita juga ada kotak perpuluhan, ada kotak pembangunan, ada kotak keranjang untuk pembangunan Pastori 2. Silakan Bapak Ibu kita beri apa yang Tuhan kasih buat kita untuk kita melayani Tuhan. Kita memuji Tuhan dari 234. Pujian kemenangan nomor 234 ayat 1, 2, 3, dan 4 sambil kita akan memberikan persembahan kita. Bila taufan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau punat, salib yang pikul menekan berat? Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat
kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami datang di hadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Seminggu lamanya tangan Tuhan telah menyertai, memberkati kehidupan kami. Apapun yang kami alami dalam minggu berjalan ini, kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur di pagi hari ini, karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan datang dalam rumah Tuhan, memberi persembahan kami untuk menopang pelayanan dalam jemaat kami Bapa. Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang telah memberi di pagi hari ini. Dan yang belum sempat memberi, Tuhan juga memberkati. Memberkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu dalam jemaat ini. Tuhan Engkau memberkati. Yang telah mengembalikan persepuluhan, Tuhan Engkau memberkati. Memberkati semua jemaat, memberkati kami semua Bapa. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah diberikan kepercayaan mengelola persembahan ini. Taruh hikmat di kepalanya. Taruh roh takut akan Tuhan, supaya persembahan dipergunakan seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pemuda yang telah melayani kolekte di pagi hari. Berkati masa muda mereka, berkati perkuliahan mereka, pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan taruh hikmat di kepala mereka dan tuntun langkah hidup mereka dan beri masa depan yang baik bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi dan menaruh semua persembahan kami ini. Tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa di atas persembahan kami ini. Menguduskannya Bapa, agar kami pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan untuk hamba-Nya yang telah memandu dan pemuda yang telah melayani. Tuhan berkati. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan memuji Tuhan untuk mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Kita menyanyi dari pujian kemenangan nomor 159. Pujian kemenangan nomor 159 ayat 1, 2, 3, dan 4. Pada ayat yang keempat saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Doa penutup, doa berkat akan disampaikan oleh hamba-Nya, Evangelis Junia Mandohona, Wakil Gembala Sidang. Kemenangan nomor 159 ayat 1, 2, 3, dan 4. Camkanlah hai orang saleh, sadar demi iman, hukum berganti dan ribut di depan. Sini sana perguncangan, tak ada teduh, gempa pun penuh. Dengarlah teman, Yesus berpesan, semuanya berubah, aku tak pernah, aku inilah, alif bahkan ya, yang dahulu sudah dan yang adalah. Di tengah bambang hidup, tengah gemuruh laut, awan gelap yang datang tutup, membawa bayang maut. Sinar-sinar dari tinggi terbit bawa terang dan kabar senang. Dengarlah teman, Yesus berpesan, semuanya berubah, aku tak pernah, aku inilah, alif bahkan ya, yang dahulu sudah dan yang adalah. Meskipun gelap dunia lalu dan langit pun lenyap, imanku tak kunjung malu, bertambahlah tetap. Batu zaman yang esa yang ku sandar terus, yakni
menebus. Dengarlah teman, Yesus berpesan, semuanya berubah, aku tak pernah, aku inilah alih badannya, yang dahulu sudah dan yang adalah. Saya jemput kita semua untuk berdiri. Meskipun sidang dihambat dengan tak berhenti, kufur pun terus merambat dan dunia membenci, makin umatku bertambah benar baktinya, ya haleluya. Dengarlah teman, Yesus berpesan, semuanya berubah, aku tak pernah, aku inilah alih badannya, yang dahulu sudah dan yang adalah. Dengarlah teman, dengarlah teman, Yesus berpesan, semuanya berubah, aku tak pernah, aku inilah alih badannya, yang dahulu sudah dan yang adalah. Benar ya Tuhan bahwa semua akan berubah, tetapi Engkau tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami telah beribadah kepada Tuhan, telah menaikkan puji-pujian kami kepadamu. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang memberikan arahan dan petunjuk bagi kami akan bagaimana kami hidup di dalam dunia ini seperti yang Tuhan Engkau kehendaki. Dan pada akhir ibadah kami ya Tuhan, kami berdiri di hadapan Tuhan. Kami memohon anugerah dan berkat Tuhan bagi setiap kami. Kiranya di minggu yang akan kami jalani selama 1 minggu ke depan, biarlah penyertaan Tuhan, pimpinan, dan anugerah Tuhan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan arahkanlah hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan yang berasal daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau kemanapun engkau pergi dan melakukan kehendak Tuhan. Surga dan bumi, surga dan bumi, pujilah Allah-Mu sembah kurnia, seluruh makhluk puji-Mu. Teduh, silakan duduk. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.